Oh, halo gengs. Nah, gini, ingat gak dulu kita menghabiskan waktu terutama nih ngeluarkan duit atau spend duit, yang dimana waktu kita masih kecil kita membeli layangan, Tamiya, yoyo atau boneka nih. Nah, di zaman sekarang bocah-bocah SD sudah ngabisin duit jajannya untuk beli parfum atau parfum nih, gengs. Nah, pernah nggak sih kalian lihat anak-anak di jalan gitu membahas parfum dengan brand-brand yang mahal tentunya? Nah, fenomena ini sekarang semakin sering muncul di media sosial atau membludak lah ya. Banyak yang menyebutnya sebagai bocil FOMO parfum. Nah, istilah untuk anak-anak atau yang masih remaja gitu yang ikut tren parfum karena takut ketinggalan. Tapi pertanyaannya, ini emang karena mereka suka parfum atau jangan-jangan cuma FOMO? Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana fenomena ini terbentuk, siapa yang diuntungkan, bagaimana media membentuk identitas mereka, dan apa dampaknya bagi masyarakat. Nah, untuk istilah kata FOMO tersebut yaitu fear of missing out, yakni rasa takut tertinggal dari tren yang sedang ramai. Nah, dalam konteks parfum nih, banyak ya bocil-bocil SD merasa harus punya parfum tertentu agar dianggap keren, wangi, ya dan berkelas. Padahal ya mereka masih bocil-bocil SD gitu loh. Dulu parfum identik dengan ya kebutuhan sekunder atau kalangan dewasa. Sekarang berkat adanya YouTube, Instagram, terutama TikTok yang banyak video-video clipper tentang sebuah parfum. Nah, parfum ini menjadi sebuah simbol yang menjadikan status sosial tentunya. Nah, untuk konten seperti top 5 parfum bikin cewek nengok, parfum murah smell expensive, atau ya parfum murah tapi vibe sultan. Nah, istilah lainnya lah ya dari konten-konten video lainnya di media sosial. Nah, yang paling menarik sebenarnya yang sekarang yang bahas beginian bukan cuma orang dewasa, akan tetapi bocil-bocil juga membahas, yang dimana terus bermunculan di video-videonya. Akhir-akhirnya ya anak-anak yang sebenarnya ya belum punya sih sebenarnya kebutuhan untuk membeli parfum malah menjadi terdorong untuk membelinya. Ya sekarang parfum bukan cuma soal biar badan wangi, tapi udah berubah jadi simbol gengsi. Kayak kalau lo gak punya parfum ini yang lagi viral, rasanya kayak kurang update. Padahal ya akhirnya banyak bocil mikir ya, wah kayaknya harus gue punya juga nih. Padahal ya belum waktunya mereka punya sebenarnya. Ini yang bikin tren parfum makin meledak. Yang paling saya gue dengar nih, seperti kalau wangi lo bakal menarik, nah, atau ya parfum itu bikin lo makin mahal. Sebenarnya ya apa ya, makanya adanya hal ini muncul banyak istilah kata kayak aura sultan, old money, clean boy, atau soft girl. Nah, bocil-bocil itu sebenarnya udah ngerti kata hal itu. Jadi ya bukan cuma soal wangi ya, tapi sudah menjadi status tiap orang. Nah, seolah-olah ya parfum punya tiap orang punya parfum tersendiri, dan ya mereka dianggap lebih kelihatan dewasa, lebih gaul, dan ya narasi ini akan terus diputar selama di media sosial. Nah, dari hal semua ini kalau dipikir-pikir, siapa sih yang paling diuntungkan? Yang pertama jelas dari brand parfumnya, karena target pasar mereka makin luas, bukan cuma soal orang dewasa, tetapi bocil-bocil juga beli. Nah, yang kedua ini yang menurut gue paling poinnya lah, influencer. Nah, bocil-bocil lihat video-video konten tentang dunia parfum itu dari influencer atau enggak ya streamer YouTube. Nah, ini yang bikin mereka diracunin dengan review-review para konten kreator untuk mendapatkan engagement dari mereka sendiri. Dan yang ketiga yaitu media sosial itu sendiri, karena makin lama bocil-bocil menonton tren parfum, makin lama mereka scrolling tentang dunia parfum. Nah, semuanya saling menguntungkan. Tetapi ya akhirnya
konten-konten di media sosial banyak tentang dunia parfum. Jadinya mereka menganggap membeli parfum bukan cuma soal wangi, tetapi validasi. Yang bahayanya dari itu, media bikin bocil percaya bahwa kalau parfum adalah bagian penting dalam identitas. Sebenarnya nggak berbahaya, cuma dianggap terlalu berlebihan aja sih. Padahal mereka sebenarnya nggak ngerti bau dasar dari parfum tersebut, high touch-nya apa dari parfum itu. Ya mereka cuma ikut-ikutan aja. Jadi bocil terbiasa membeli sesuatu yang karena viral. Hari ini beli parfum A, viral nih. Nah besok beli parfum B nih, lagi viral nih. Lusa parfum C nih. Nah itu mereka udah dapatkan dari konten kreator biasanya. Mereka menonton di media sosial itu, dan semuanya mereka ingin memiliki. Nah untuk secara dampaknya sendiri sebenarnya menjadi kekhawatirannya itu bocil menjadi konsumtif, jadinya minta beli parfum terus karena cuma viral. Yang kedua ya adanya tekanan sosial dari teman-temannya sendiri, di sekitar teman-temannya, yang dimana misal ada si Raihan punya parfum A nih. Nah sedangkan si siapa Zainal, mereka merasa aduh kok Raihan punya parfum A nih, loh aku pengen beli nih. Akhirnya mereka ikut-ikutan, dan juga pasti disorak-sorakin dari teman-temannya sendiri. Nah itu loh Zainal Zainal punya gak punya parfum ini nih, masa kalah sama dia. Pasti gitu tentunya. Ya dimana ya menjadi kekhawatiran juga sebenarnya. Takutnya mereka bocil-bocil ini memaksa orang tua untuk membelikan parfum yang dimau mereka, yang dimana mereka tidak tahu tentang keuangan dari keluarga mereka tersebut. Nah itu yang membuat gua kasihan sebenarnya. Bukannya orang tua yang mereka yang nggak mau menurutinya, hanya saja ada yang lebih berharga dari parfum, yaitu kebutuhan harian keluarganya. Akan tetapi gengs, tetap dibalik semua itu ada yang membuat gua bangga sih dengan bocil-bocil yang dimana di media sosial gua pernah lihat membuat konten video review parfum di media sosial, dan dimana mereka menggunakan bahasa public speaking yang menurut gue itu bagus di sepataran mereka gitulah, untuk di kalangan mereka, dengan artikulasi yang bagus, penegasan terhadap suatu kata, ya itu menurut gue bagus. Itu menjadi nilai positif sebenarnya sih. Dari dunia parfum sendiri itu gak salah sebenarnya. Mau wangi itu juga bagus, untuk buat diri sendiri itu bagus, nggak apa-apa sebenarnya. Dan juga takutnya kalau dari kecil dari mereka takut kebentuk mindset gua harus punya ini biar keren. Nah itu yang perlu dipikirin sebagai juga orang tua, sebagai kita yang harus lebih ke nawari dan edukasi ke mereka bahwa itu sebenarnya nggak begitu harus mereka turutin, sebenarnya ada harus diikutin, dan ke semuanya itu penting. Nah kadang jadi sendiri itu lebih worth it daripada sekedar ikut FOMO. Bye bye guys.